true love's kiss. But it was not to be. Di suatu tempat, ada dua kerajaan yang letaknya bersebelahan dan saling bermusuhan. Yang satu adalah kerajaan manusia yang dipimpin oleh raja sombong dan tamak bernama Henry. Sedangkan satunya lagi adalah negeri ajaib bernama Morse yang dihuni oleh berbagai macam peri. Gak ada raja atau ratu di negeri itu karena mereka saling percaya. Mereka hidup dengan rukun dan damai. Dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia adalah Maleficent. Suatu ketika, Morse kedatangan seorang pencuri yang bernama Stefan. Tapi Maleficent yang baik hati melarang peri penjaga menghukum Stefan. Dia malah mengantarnya keluar dari Morse. Sejak saat itu, Maleficent dan Stefan bersahabat. Lama-kelamaan, mereka jadi saling menyayangi. Dan ketika Maleficent berusia 16 tahun, Stefan menghadiahkannya sebuah ciuman. Kata Stefan sih, itu adalah ciuman cinta sejati. Waktu berlalu, tapi Stefan nggak pernah nongol lagi. Sedangkan Maleficent telah dewasa dan menjadi penjaga Morse. Raja Henry iri dengan kemakmuran Morse dan ingin menguasainya. Lalu dia dan pasukannya menyerang Morse. Tapi Maleficent dan para peri penjaga berhasil menghalau raja dan pasukannya. Setelah kalah perang, Raja Henry jatuh sakit. Karena dendam, dia pun mengumumkan bahwa siapa aja yang bisa membunuh Maleficent akan dinikahkan dengan putri dan menggantikannya jadi raja. Stefan yang ambisius pergi menemui Maleficent. Dengan bujuk rayunya, Stefan berhasil membuat Maleficent pingsan. Lalu memotong sayap Maleficent dan membawanya ke hadapan raja sebagai bukti bahwa ia telah membunuh peri itu. Raja Henry pun menepati janjinya, Stefan dinikahkan dengan putri dan dinobatkan jadi raja. Sementara di hutan, Maleficent telah siuman. Rasa sakit kehilangan sayap dan patah hati membuat Maleficent menjerit dalam kepiluan. Dan dengan tertatih, dia berusaha kembali ke Morse. Di perjalanan, Maleficent melihat burung gagak yang tertangkap oleh penduduk. Kemudian ia menyihir si gagak jadi manusia yang membuat penduduk itu kabur ketakutan. Si gagak bernama Diaval, merasa berhutang budi, dia pun berjanji akan melayani Maleficent seumur hidupnya. Sesampainya di negeri ajaib, Maleficent membangun singgasana kegelapan dan menutup Morse dari dunia luar. Setahun berlalu. Raja Stefan dan Permaisuri dikaruniai seorang putri. Mereka sangat bahagia dan mengadakan pesta besar yang meriah. Banyak sekali yang menghadiri pesta tersebut. Bahkan 3 bibi peri kebaikan juga datang untuk memberi hadiah berupa kecantikan pada Putri Aurora. Dan tanpa diduga, Maleficent juga datang ke pesta itu dan menghadiahkan Putri Aurora berupa kebahagiaan sekaligus kutukan. Sampai usianya 16 tahun, putri akan tertusuk alat pemintal dan akan tertidur selamanya. Dan hanya ciuman cinta sejati yang bisa menghapus kutukan tersebut. Raja Stefan yang khawatir memerintahkan untuk merusak semua alat pemintal dan menyembunyikannya di penjara bawah tanah. Dia juga memerintahkan pasukan kerajaan untuk menggempur Morse. Tapi Maleficent membangun pagar hidup berduri yang akan selalu tumbuh kembali apabila dipotong, diledakkan ataupun dibakar. Permaisuri yang syok, jadi sakit dan akhirnya meninggal. Sedangkan Raja Stefan makin ketakutan dan jadi paranoid. Dia menugaskan 3 bibi peri untuk merawat Aurora sambil bersembunyi di hutan. Sampai usia Aurora 16 tahun lebih sehari, mereka baru boleh kembali ke istana. Tapi tentu aja, tempat persembunyian mereka dengan mudah ditemukan. Hingga Maleficent dan Diaval bisa memantau mereka dari kejauhan. Dan kekonyolan 3 bibi peri pun dimulai. Mereka nggak tahu cara merawat bayi manusia. Ketiga bibi peri malah sibuk bertengkar dan saling menyalahkan.
hingga membiarkan baby Aurora terus-terusan menangis. Maleficent nggak tega mendengarnya dan menugaskan Diaval untuk mengurus baby Aurora. Bayi itu pun tumbuh jadi bocil imut yang menggemaskan. Dan Maleficent dan Diaval pun masih tetap mengawasinya. Sedangkan ketiga bibi peri masih aja sibuk dengan kegiatan dan pertengkaran mereka. Kelakuan tiga bibi peri yang doyan berdebat itu bikin si bocil sering bermain tanpa pengawasan. Untunglah Maleficent selalu menjaganya dari kejauhan, hingga si bocil bisa tetap aman. Suatu ketika, Aurora bocil berjalan sendirian hingga masuk hutan dan gak sengaja ketemu dengan Maleficent. Bukannya takut, si bocil malah minta digendong. Maleficent pun tersentuh dan dengan canggung menggendong si bocil. Waktu berlalu cepat. Putri Aurora tumbuh jadi gadis cantik yang ceria dan penyayang. Dia juga udah menganggap Maleficent sebagai ibu peri pelindungnya. Dan Maleficent pun sering membawa Aurora ke Moors. Dan tentu aja, Aurora senang banget karena bisa bermain dengan para peri. Melihat semua peri memiliki sayap kecuali Maleficent. Aurora pun bertanya dan Maleficent bilang kalau sayapnya yang besar telah dipotong dan dicuri oleh seseorang. Kian hari, Maleficent makin menyayangi Aurora. Dia berusaha menghapus kutukannya, tapi nggak bisa. Di suatu siang, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-16, Aurora bilang ke Maleficent bahwa ia ingin tinggal di Moors. Dan Maleficent pun membolehkan. Aurora kegirangan dan bergegas pergi menemui tiga bibi peri. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja, Aurora bertemu dengan Pangeran Philip dan tampaknya mereka saling suka. Sesampainya di rumah, Aurora menyampaikan niatnya pada ketiga bibi peri. Bahwa besok, di usianya yang tepat 16 tahun, dia memutuskan untuk tinggal di Moors bersama Maleficent dan para peri lainnya. Ketiga bibi peri sontak kaget dan keceplosan. Aurora nggak percaya dengan cerita tentang putri raja dan kutukan. Dia pun bertanya langsung pada Maleficent dan Maleficent membenarkannya. Dengan sedih dia pun pergi ke istana untuk menanyakan benarkah dia seorang putri raja. Raja Stefan kaget karena Aurora datang sehari sebelum ulang tahunnya. Dengan panik, dia pun mengurung Aurora di kamar. Lalu lanjut menyusun siasat untuk menghabisi Maleficent. Di dalam kamar, Aurora menemukan pintu rahasia. Kemudian ada suara yang menuntunnya ke penjara bawah tanah. Disitulah, Putri Aurora tertusuk jarum pemintal dan tertidur. Mengetahui kutukannya sudah terjadi, Maleficent bergegas ke istana sambil membawa Pangeran Philip. Namun ternyata, ciuman pangeran nggak bisa membangunkan putri. Maleficent sangat sedih dan menyesal. Dia berjanji akan menjaga Aurora yang tertidur. Lalu Maleficent mencium kening Aurora. Dan ajaibnya, Putri Aurora terbangun. Ternyata kasih sayang Maleficent pada Aurora adalah cinta sejati. Mereka pun lalu memutuskan untuk kembali ke Moors. Tapi Maleficent terperangkap jaring besi yang memang sengaja dipasang oleh Raja Stefan dan pasukannya. Maleficent pun menyuruh Aurora pergi menjauh dari arena pertempuran itu. Karena peri alergi terhadap besi, maka Maleficent pun jadi lemah. Dengan tenaga yang tersisa, dia mengubah Diaval jadi naga. Tapi tetap aja, naga juga enggak berkutik menghadapi jeratan rantai besi. Sementara itu, Aurora yang bersembunyi di sebuah kamar, melihat sepasang sayap besar dalam kurungan kaca yang penuh dengan duri besi. Aurora akhirnya paham kenapa Maleficent mengutuknya. Karena ayahnya lah yang telah mengambil sepasang sayap besar itu. Lalu Aurora mendorong kurungan itu hingga jatuh dan pecah. Kemudian sepasang sayap itu keluar dan terbang untuk mencari tubuhnya. Sedangkan Raja Stefan yang penuh dendam dan kebencian sedang berusaha membunuh Maleficent. Tiba-tiba ada cahaya menyilaukan yang menyurutkan langkah Raja Stefan. Dan sepasang sayap menempel ke tubuh Maleficent. Dengan tatapannya, Maleficent berterima kasih pada Aurora, lalu terbang untuk menolong naga.
kemudian berusaha keluar dari istana. Melihat Aurora yang berpihak pada Maleficent, Raja Stefan makin murka. Raja Stefan menjerat kaki Maleficent dan memerintahkan pasukan kerajaan untuk menembakinya. Dan dengan sekuat tenaga Maleficent terbang menembus jendela kaca dengan membawa serta Raja Stefan yang bergantung di rantai besi. Kemudian Maleficent menurunkan Raja Stefan di menara kastil dan membuka rantai yang menjerat kakinya. Lalu mengatakan bahwa dendam di antara mereka stop sampai di sini aja. Lalu Maleficent berbalik untuk pergi. Tapi Raja Stefan memegangi sayapnya dan mendorong Maleficent hingga mereka berdua jatuh. Untungnya, Maleficent berhasil meloloskan diri dan Raja Stefan pun tewas, menyisakan kesedihan bagi Maleficent. Beberapa waktu kemudian, Putri Aurora menjadi ratu menggantikan ayahnya. Dan Maleficent meruntuhkan pagar hidup berduri yang mengelilingi Moors. Lalu Maleficent menobatkan Aurora sebagai Ratu Moors. Kerajaan dan negeri ajaib Moors akhirnya bisa bersatu di bawah pimpinan Queen Aurora, yang disaksikan juga oleh Pangeran Philip. Mereka akhirnya bisa tersenyum bahagia bersama. Dan filmnya kelar, guys. Terima kasih banyak untuk yang udah nyimak. Rituza pamit dan see you guys.